Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-122 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang yang dahulu menyembah Nabi Isa, bagaimana kalau dia menyembah orang soleh atau menyembah Nabi Isa misalnya? Apakah berarti Nabi Isa akan masuk ke dalam jahanam? Tentunya tidak. Tapi Allah SWT akan menjadikan di sana syaitan yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sehingga mereka, itu orang-orang yang menyembah Nabi Isa mengikuti syaitan Nabi Isa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan orang yang menyembah Uzair akan mengikuti syaitannya Uzair yang diserupakan dengan Uzair. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dia adalah hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yumatsalu liman kana ya'budu Isa syaitanu Isa. Wa yumatsalu liman kana ya'budu Uzairan syaitanu Uzair." Akan diserupakan bagi orang yang menyembah Nabi Isa syaitannya Isa, dan akan diserupakan bagi orang yang menyembah Uzair syaitannya Uzair. Baik, berarti di sini sudah berpisah antara orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab, dan orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, maupun orang-orang munafik. Berarti yang tersisa sekarang adalah orang-orang yang zahirnya adalah muslim, baik yang hakiki, yang benar-benar Islam luar maupun dalamnya, ataupun mereka adalah yang palsu, yaitu orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Disebutkan dalam hadis tadi, masih kelanjutan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setelah orang-orang kafir, baik musyrikin maupun ahlul kitab, digiring ke dalam neraka, dan tidak tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah, baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Kemudian dikatakan kepada mereka, apa yang menghalangi kalian pergi, sedangkan manusia sudah pada pergi? Apa yang kalian tunggu? Mereka berkata, kami berbeda dengan mereka di dunia. Padahal kami dahulu membutuhkan mereka. Maksudnya adalah kami berbeda dengan mereka di dunia karena kami dahulu bertauhid, tidak menyembah apa yang mereka sembah selain Allah. Kami tidak mengikuti agama orang-orang kafir. Meskipun mungkin mereka membutuhkan orang kafir. Misalnya mereka adalah keluarga mereka dan seterusnya. Kemudian mereka mengatakan, sungguh kami telah mendengar penyeru yang menyeru supaya setiap kaum mengikuti apa yang dia sembah, dan kami sekarang menunggu Rabb kami. Kan tadi ada suara, seruan, yang masing-masing mengikuti yang dia sembah. Dan orang-orang yang beriman, yang mereka sembah adalah Allah. Maka mereka menunggu Allah Azza wa Jalla. Maka datanglah Allah SWT dengan sifat yang berbeda, dengan sifat yang mereka lihat pertama kali. Karena mereka pernah melihat Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, dan sudah berlalu. Melihatnya mereka di padang mahsyar ini lain dengan melihatnya mereka di dalam surga. Karena yang ada di padang mahsyar ini adalah imtihan. Adapun yang ada di dalam surga makin adalah ru'yatu taladzuh, yaitu melihat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka berbahagia dan merasakan lezat. Kemudian Allah SWT berkata, aku adalah Rabb kalian. Allah datang dengan sifat yang berbeda dari apa yang mereka lihat awalnya. Kemudian Allah mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Kemudian mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak menyekutukan Allah sedikit. Mereka mengucapkan ini 2 atau 3 kali. Karena mereka melihat Allah Azza wa Jalla yang berbeda dengan yang pertama. Sehingga mereka berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah darimu. Di sini Allah SWT menguji mereka dengan memperlihatkan diri Allah Azza wa Jalla dalam sifat atau bentuk yang lain. Akhirnya ketika mereka melihat Allah dalam keadaan bukan sifat yang pertama, mereka pun berlindung kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah supaya tidak menyimpang. Kemudian ucapan mereka bahwasanya kami tidak menyekutukan Allah sedikit. Ya, ketika mereka dikatakan kepada mereka, aku adalah Rabb kalian. Kemudian mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah darimu. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah tentang keutamaan tauhid, bahwasanya dengannya Allah SWT menguatkan hati orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan kepada mereka, apakah kalian memiliki tanda sehingga kalian mengetahui
bahwa dia adalah Rabb kalian? Dari mana kalian tahu bahwasanya itu adalah Rabb kalian? Mereka berkata betis, sak. Sehingga disingkaplah betis Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah berisi tentang sifat Allah. Kalau ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, maka kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki betis sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, tidak boleh kita takwil. Ketika disingkap betis Allah Azza wa Jalla, maka sujudlah setiap orang yang beriman. Karena mereka tadi ditanya apa tandanya betis. Sehingga ketika mereka melihat betis Allah Azza wa Jalla, mereka bersujud. Dan tidak tersisa orang yang dahulu di dunia dia bersujud untuk Allah, dan dia ikhlas dalam bersujud, bukan karena munafik, kecuali Allah SWT akan mengizinkan dia untuk bersujud saat itu. Orang yang di dunianya ikhlas sujud karena Allah, maka saat itu akan diizinkan oleh Allah untuk bersujud. Bagaimana dengan orang-orang munafik? Orang-orang yang munafik kita tahu mereka tidak ikhlas dalam bersujud, meskipun mereka sujud di dunia. Karena sujud dia di dunia karena riya atau karena dunia saja. Sujudnya dia karena ingin selamat dari orang-orang yang beriman supaya tidak dibunuh dan seterusnya. Nah, orang yang demikian, apakah mereka bisa bersujud saat itu? Tidak. Allah tidak mengizinkan mereka saat itu untuk bersujud. Allah SWT akan jadikan punggungnya ini menjadi rata. Yaitu punggung yang di dunia memiliki beberapa ruas tulang, sehingga memudahkan seseorang untuk bergerak, yang bisa bersujud. Saat itu Allah SWT jadikan dia rata dan hanya memiliki satu ruas tulang saja. Tidak bisa untuk membungkuk, tidak bisa untuk sujud. Sehingga setiap kali dia akan bersujud, dia tersungkur di atas tengkuknya. Tidak bisa bersujud sebagaimana orang-orang yang beriman. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak ada yang bisa menipu Allah Azza wa Jalla. Mereka mungkin sudah bergembira, tidak masuk bersama orang-orang musyrikin, tidak masuk bersama orang-orang Yahud, bersama orang-orang Nasara. Tapi tidak ada yang samar bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menipu Allah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tertipu. Mereka mungkin sudah senang bisa selamat, tapi ternyata ketika waktunya mereka sujud, mereka tidak bisa sujud. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Mereka menipu Allah dan Allah SWT akan menipu mereka. Allah menghinakan mereka dengan cara ketika diperintahkan untuk bersujud, mereka tidak bisa bersujud. Kemudian orang-orang yang beriman, disebutkan dalam hadis, mereka mengangkat kepala mereka dan Allah SWT telah kembali kepada sifat dan bentuk semula. Kemudian Allah mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Mereka pun berkata, engkau adalah Rabb kami. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.